Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama memasuki persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Persekutuan doa yang kami alami pada pagi hari ini, kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di pagi hari yang indah ini, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung pelengkap kidung jemaat nomor 242. Seindah siang disinari terang. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua.
mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima pewartaan sabda firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Rahmat, pada pagi hari ini kami umat-Mu hendak memulai hari kami dengan membangun persekutuan doa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Bapa, kami juga hendak mengawali hari kami dengan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membersamai setiap kami dan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui pewartaan sabda firman Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, hati kami siap untuk merenungkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pembacaan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan leksionari hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 diambil dari Injil Yohanes bab yang ke-6. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 60 demikian dinyatakan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan penuh setia mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pada bacaan kita pagi hari ini ada sesuatu yang menarik ketika Tuhan Yesus sedang membicarakan dirinya sebagai roti yang datang dari surga, roti hidup yang datang dari surga. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak yang kemudian mencari apakah roti yang dapat memberikan kelegaan sekali seumur hidup mereka. Dan pada ayat yang ke-35 Tuhan Yesus memberikan jawab, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan bersama-sama fokus pada ayat yang ke-36 dan yang ke-37. Mari kita perhatikan bersama-sama. "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Bapak, Ibu, dan saudara, inilah hal yang menarik. Tuhan Yesus tahu bahwa sekalipun Dia telah menegaskan kepada banyak orang tersebut yang beberapa saat yang lalu telah Ia berikan makan sebanyak 5.000 orang, Tuhan Yesus memberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengetahui bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan di hadapan mereka bahwa Dialah Sang roti hidup, Dialah Sang roti yang diturunkan dari surga, yang diutus oleh Allah untuk memberikan kelegaan selama-lamanya bagi setiap orang yang menerima
Tuhan Yesus mengetahui bahwa meskipun dia menyatakan klaim yang demikian, tidak semua orang dapat percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ayat 35 Tuhan Yesus menegaskan dirinya sebagai roti hidup, Tuhan Yesus melanjutkan dengan cepat pada ayat 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang banyak yang tidak mau menerima, orang banyak yang kemudian di akhir akan menolak Tuhan, orang banyak yang tidak mau mengikuti Tuhan dengan setia, telah jelas di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat memahami hal itu, sehingga mungkin terdengar sebagai sebuah sindiran. Kamu mencari roti, kamu datang kepadaku mencari roti yang bisa mengenyangkan, aku memberikanmu roti yang bisa mengenyangkan, tetapi lebih daripada itu aku akan memberikanmu roti yang memberikan kehidupan, tetapi kamu tidak akan menerima. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mengetahui dengan jelas bahwa tidak semua orang mau untuk menerima Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pada ayat 37 kita akan diajak bersama-sama untuk melihat bahwa ketidakpercayaan yang hadir di dalam hati orang-orang pada waktu itu bukan semata-mata muncul begitu saja. Tuhan Yesus memberikan sebuah logika berpikir yang sangat bagus. Tuhan Yesus mengatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang padaku, ia tidak akan kubuang. Bapak, Ibu, dan Saudara, logika yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini dengan cara lain ingin mengatakan bahwa setiap orang yang tidak datang, maka ia memang tidak diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Artinya Bapak, Ibu, kembali lagi mengenai ketidakpercayaan orang banyak, bahwa ketidakpercayaan orang banyak itu bukan semata-mata muncul dari dalam hatinya begitu saja sebagai manusia, tetapi Tuhan Yesus memberikan alasan yang jauh lebih dalam daripada itu. Tuhan Yesus berkata bahwa jangan-jangan ketika orang tidak mau datang kepadaku, memang dia tidak diberikan Bapa atau tidak dipilih Bapa untuk menjadi umat kepunyaanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui ayat 36 dan 37 ini kita menerima sesuatu yang menarik, bahwa rupanya ada sebuah hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara ketidakpercayaan maupun kepercayaan seseorang kepada Tuhan Yesus dengan pilihan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bagian iman kita, di dalam bagian ajaran yang kita terima di gereja, ada sebuah ajaran yang mungkin panjenengan dan saya sangat familiar, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan semata-mata bahwa itu adalah usaha kita sendiri, melainkan itu semua kita hayati bahwa Tuhan Allah telah memilih panjenengan dan saya untuk kemudian menjadi umat milik kepunyaannya, sehingga kepercayaan yang mampu kita keluarkan dari dalam hati itu adalah berasal dari pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita sebagai umat Protestan, kita tidak menerima secara penuh bahwa keselamatan manusia hanyalah inisiatif atau hanyalah karya dari Allah saja. Tidak, melainkan kita juga percaya bahwa inisiatif yang datangnya dari Allah itu juga harus disambuti oleh manusia melalui respon manusia menerima Tuhan Yesus. Dan pada perkataan Tuhan Yesus ini pun juga sudah memberikan isyarat kepada kita semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ada pilihan Allah diberikan Bapa kepadaku, tetapi juga ada kata atau istilah datang kepadaku, yang artinya Bapa memberikan inisiatif,
Bapa yang berinisiatif untuk memilih dan memberikan kepada Tuhan Yesus, dan kita sebagai umat yang dipilih merespon dengan cara datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya bukanlah sebuah langkah akhir. Kita dapat memahami Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup, dan juga itu adalah sebuah undangan kepada orang banyak untuk kemudian datang dan menerima kelegaan kepadanya, hal itu bukan berarti bahwa kedatangan orang banyak itu menjadi langkah akhir. Tidak. Tetapi kedatangan adalah langkah awal, di mana kedatangan setiap orang percaya menunjukkan bahwa ada kerelaan hati dari setiap orang yang percaya, orang yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus, orang yang dipilih oleh Bapa sendiri, bahwa orang tersebut memiliki kerelaan hati untuk mengikuti, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus, untuk menjadi murid-murid Kristus, meneladan Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara, kata datang, setiap orang yang diberikan kepadaku, datang kepadaku, hal itu menunjukkan bahwa ada kerelaan hati dari setiap orang percaya untuk kemudian membangun persekutuan, mengikuti dan meneladani. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita menghayati diri sebagai warga Pasamuan Gereja Kristen Jaya Wetan, maka kedatangan yang menjadi langkah awal dari persekutuan yang kita bangun sebagai tubuh Kristus, dan juga keteladanan yang kita tiru dari Kristus, dan juga kerelaan untuk mengikuti Kristus diejawantahkan menjadi sebuah kalimat misi mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu berarti ketika panjenengan dan saya menghayati diri bahwa kita telah dipilih Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka di dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara, ini menjadi refleksi bagi kita semua. Adakah di antara kita yang kemudian di masa-masa yang sulit ini kemudian terhenti langkahnya untuk menjadi pengikut Kristus, untuk membangun persekutuan sebagai tubuh Kristus, untuk kemudian mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Bapak, Ibu, dan saudara, melalui logika dasar yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus, tentunya lah ketika panjenengan dan saya mengalami panggilan Tuhan, kita telah dipilih. Apapun keadaannya, kita tidak akan kemudian terhenti langkah kita untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berbeda dengan orang yang kemudian sejak awal tidak dipilih, mereka pasti tidak mau datang. Mereka pasti tidak mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, mereka pasti tidak mau untuk kemudian meneladan, mengikut dan melanjutkan karya Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang menjadi keberadaan kita, COVID-19 pun yang harus kita cerita, hal itu tidak kemudian menghentikan langkah kita untuk kita melanjutkan karya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ataukah kemudian ketika COVID-19 menghampiri kehidupan kita menjadi ngelukro, tidak memiliki semangat untuk membangun persekutuan, untuk kemudian terus melanjutkan misi kita di dunia ini, menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Tentu tidak. Bapak, Ibu, dan saudara, tetap semangat menjadi inspirasi yang baik ketika sembuh dari COVID, dan kemudian kita menjadi berkat dari yang lain, melakukan sebuah aksi untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tindakan-tindakan yang demikian perlu untuk kita inspirasikan,
di dalam setiap langkah kehidupan. Senantiasa menjadi dan menyatakan diri sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah melalui keteladanan yang kemudian kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, meneladan Sang Kristus, Sang Kepala Gereja, mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Selamat melanjutkan kehidupan, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersatu hati di tengah-tengah keadaan kami yang bagaimanapun juga, meskipun penderitaan harus kami alami, meskipun kehidupan dan keadaan yang berat harus kami alami, mampukanlah kami Tuhan untuk kami senantiasa menunjukkan jati diri kami sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang ditentukan untuk datang kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memiliki kerelaan hati untuk membangun persekutuan dengan Kristus, untuk meneladan setiap perbuatan Kristus, untuk menjadi pengikut dan juga murid-murid Kristus, terlebih menyatakan tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menunjukkan sikap hidup yang mau untuk terlibat di dalam karya Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Meskipun keadaan tidak begitu baik, tapi kami percaya bahwa melalui keberadaan kami, Engkau memberkati, mengalirkan berkat kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga pemulihan itu dapat dirasakan, sehingga rengkuhan kasih Allah itu dapat dirasakan di tengah-tengah bumi Indonesia ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersatu hati, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di rumah sakit untuk menjalani isolasi, di shelter-shelter untuk menjalani isolasi, maupun di rumah masing-masing untuk menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan di dalam hari-hari yang akan kami lalui, sehingga melalui keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, melalui semangat yang kami hidupi di tengah-tengah dunia ini, kami dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk gereja kami, persekutuan kami, Gereja Kristen Jayu Wetan, terkhusus Pasamuan Madiun, beserta pepantan-pepantan dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa memakai kami sebagai jalan berkat Tuhan untuk dunia ini, terlebih bagi pemulihan dunia ini. Nyatakanlah Tuhan kasih-Mu kepada dunia ini, pakailah kami sebagai saluran kasih-Mu bagi dunia ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi pemerintahan kami, seluruh kepala-kepala dan juga pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat yang tertinggi. Tuhan sendiri yang menuntun, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Seluruh program, seluruh keputusan yang diambil yang saat ini kami alami, mampukanlah kami untuk menerima dengan lapang dada, memiliki semangat yang baik untuk menjaga kehidupan bersama. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi para tenaga medis yang saat ini sedang bekerja keras untuk menolong sesama, merawat kehidupan bersama. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan biarkan Tuhan saudara-saudara kami ini kemudian mengalami kecelakaan di dalam menjalankan pekerjaannya. Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber ganjaran yang sejati, akan memberikan ganjaran yang setimpal
atas jerih lelah dan pelayanan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi seluruh warga Pasamuan, Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Madiun dimanapun berada, apapun yang menjadi pekerjaan kami, keluarga yang kami hidupi sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati, kasih Tuhan beserta dengan kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan semangat, memiliki semangat yang baik, saling menjaga, merawat kehidupan bersama, saling menghidupi, mendukung, mendorong di dalam kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami sebagai warga Pasamuan tidak mudah terpuruk, tidak mudah patah semangat, tapi kami masih dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui kehadiran saudara-saudara kami, saudara patunggilan kami. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kehidupan kami masing-masing pada hari ini. Ketika kami akan menjalani aktivitas kami pada hari ini, kami pasrahkan seluruh langkah kehidupan kami ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap langkah kami, memberkati apa yang kami kerjakan, dan juga menuntun kami, menjauhkan kami dari segala kecelakaan, dari segala mara bahaya. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kebijaksanaan dan kekuatan daripada Roh Kudus membersamai langkah kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat melanjutkan pekerjaan, selamat melanjutkan aktivitas. Mari kita menyatakan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan Allah dengan cara tetap terlibat dan memiliki semangat untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Salam sehat, tetap semangat, selalu taati prokes. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.